Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bertemu lagi bersama saya Nurse Alfi Syahri, SKMKM. Hari ini saya akan membawa mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan dengan materi Evidence-Based Nursing Practice. Mohon izin saya akan share screen materi pada perkuliahan hari ini. Sebelum kita masuk pada materi Evidence-Based Practice Nursing, mari kita lihat kasus pada layar. Perawat di ruang X tidak pernah memperhatikan kondisi pasien dan risiko pasien mengalami diabetes. Hasil pengkajian tekanan darah 130/90 mmHg, heart rate 90 kali per menit, respiratory rate 22 kali per menit, temperatur 39 derajat Celcius. Pasien tidak mampu mobilisasi. Apakah implementasi keperawatan pada pasien tersebut? Nah, untuk kasus yang seperti ini sering terjadi di rumah sakit, teman-teman. Oleh karena itu, kita diharuskan untuk berpikir apakah implementasi yang tepat pada kasus tersebut. Nah, dari mana kita ketahui? Kita ketahui dari evidence base yang terbaik untuk kasus tersebut. Nah, apa itu evidence base? Mari kita lihat. Sebelum kita menjawab soal, mari kita pelajari dulu apa itu evidence based practice nursing. Evidence based practice adalah sebuah proses yang akan membantu tenaga kesehatan agar mampu up to date atau cara agar mampu memperoleh informasi terbaru yang dapat menjadi bahan untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan perawatan terbaik pada pasien. Nah, sejarah EBN itu sebenarnya untuk menyukseskan evidence-based medicine, ya, atau evidence-based yang sering dipakai oleh dokter, ya. Yang pertama adalah menstandarkan praktik profesi dokter, yang kedua mengeliminasi praktik yang tidak layak atau buruk, yang ketiga mendukung praktik yang baik atau terbaik, dan yang keempat adalah meminimalkan biaya dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan EBN ini, evidence-based medicine ini, maka lahirlah evidence-based practice nursing untuk menyukseskan atau memperkuat dari EBN yang dulu pernah ada, atau evidence-based medicine yang sudah ada. Nah, mari kita lihat beberapa pengertian menurut para ahli. Ya. Menurut Greenberg dan Thiele, evidence-based practice adalah penggunaan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Nah, buktinya itu seperti apa? Adalah bentuk intervensi atau implementasi yang ingin kita lakukan, yang sudah diuji oleh peneliti-peneliti yang sebelumnya. Ya. Sementara menurut Melnick dan Renaud, ya, evidence-based practice in nursing adalah penggunaan bukti eksternal, bukti internal atau clinical expertise serta manfaat dan keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Nah, ada 3 komponen EBP, ya, ini seperti mangkuk. Ya, di dalamnya itu ada bukti eksternal, ya, bukti internal dan manfaat dan keinginan pasien. Nah, untuk bukti internal, ya, itu adalah hasil penelitian atau teori yang lahir dari penelitian, pendapat dari ahli, hasil dari diskusi panel para ahli. Itu adalah bukti dari eksternal. Nah, berdasarkan teori dan hasil penelitian yang sudah dihasilkan oleh para ahli. Selanjutnya, bukti internalnya yaitu adalah penilaian klinis, ya, itu di rumah sakit. Nah, selanjutnya hasil dari proyek peningkatan kualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan klinik, ya, ini juga bisa di klinik, bisa di rumah sakit. Hasil dari pengkajian dan evaluasi pasien, nah ini yang sering kita lakukan sebagai seorang perawat. Selanjutnya adalah alasan klinis, ya. Selanjutnya evaluasi dan penggunaan sumber daya tenaga kesehatan yang diperlukan untuk melakukan treatment yang dipilih yang tepat, ya. Dan yang terakhir adalah mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya yaitu manfaat dan keinginan pasien. Nah, ini memberikan manfaat terbaik untuk kondisi pasien saat itu dan meminimalkan pembiayaan.
Nah, ini adalah komponen dari EBP tersebut. Nah, manfaat evidence-based practice nursing itu ada 4. Ya, yang pertama adalah menjadi jembatan antara penelitian dan praktik. Yang kedua adalah mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk. Dan yang ketiga yaitu mencegah terjadinya informasi yang overload terkait hasil penelitian. Dan yang terakhir adalah mengeliminasi budaya practice which is not evidence-based. Ya, jadi ya evidence-based itu adalah panduan kita dalam melakukan implementasi kepada pasien berdasarkan kasus yang ada, berdasarkan kondisi pasien yang ada. Nah, evidence-based ini dibuat oleh para peneliti dan para pakar yang sudah dipublish di jurnal internasional atau di perpustakaan digital, ya, dan itu sudah diskusi antar para peneliti tersebut atau para pakar tersebut. Nah, nanti teman-teman semuanya itu akan menemukan beberapa evidence base, ya. Dan kita harus menyaring dan mengeliminasi mana evidence base yang terbaik, dan mohon dihindari implementasi dilakukan jangan tidak sesuai dengan evidence base atau tanpa evidence base, ya. Itu sangat fatal karena apa yang ingin kita lakukan itu kita akan berurusan dengan manusia, ya. Kalau bentuk implementasi atau bentuk intervensi yang ingin kita lakukan pada pasien tersebut tidak pernah diuji, tidak pernah ada penelitian, nah itu takutnya tidak ada keuntungan pada pasien tersebut atau bahkan menimbulkan risiko pada pasien tersebut. Gitu. Nah, untuk evidence-based practice nursing ini juga ada kekuatan dan kelemahan. Nah, untuk kekuatan itu yang jelas memberikan pelayanan yang terbaik pada pasien berdasarkan penelitian yang sudah ada. Ya, yang kedua menggunakan sumber daya yang terbaik dan terpercaya. Dan kelemahannya yaitu pasti membatasi autonomi profesional, membatasi hak kita, autonomi kita sebagai profesi. Nah, langkah-langkah melakukan EBN itu ada 5. Ya, yang pertama adalah memformulasikan pertanyaan ilmiah. Ya, nanti setelah ini kita akan belajar bagaimana cara memformulasi pertanyaan ilmiah. Yang kedua yaitu penelusuran informasi ilmiah untuk mencari evidence base. Nah, penelusuran informasi ilmiah ini kita cari melalui website jurnal, ya, baik nasional maupun internasional, baik jurnal kesehatan maupun jurnal-jurnal yang mendukung terkait klinis yang kita alami. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah penelaahan terhadap bukti ilmiah. Nah, setelah kita dapatkan jurnal tersebut, kita lakukan penelaahan lebih lanjut, ya. Dan yang keempat adalah penerapan hasil penelaahan ke dalam praktek. Nah, dari beberapa hasil kita telaah dan mana yang terbaik itu kita terapkan kepada pasien tersebut dan kita evaluasi tingkat efektivitasnya. Itu yang kelima. Nah, untuk yang pertama, ya, merumuskan pertanyaan klinis yang dapat dijawab. Nah, ini berdasarkan PICO, ya. PICO ini adalah struktur pertanyaan klinik. Nah, untuk P-nya sendiri yaitu pasien atau problem. Nah, ini menunjukkan siapa orang yang berhubungan dengan masalah klinis yang ada dalam pikiran Anda, ya. Yang kedua yaitu intervensi atau intervention. Itu menunjukkan strategi manajemen atau penjelasan uji yang ingin kita temukan berhubungan dengan masalah klinis, ya. Kalau tadi di awal adalah masalah klinisnya adalah pasien dengan stroke, ya, dia hanya berbaring dan dia tidak bisa mobilisasi. Nah, dia akan resiko terkena dekubitus. Nah, itu adalah masalah klinisnya. Artinya kita harus mencari, ya, literatur, penelitian, kira-kira implementasi apa yang kita lakukan pada kasus pasien dengan risiko dekubitus, begitu. Nah, untuk C-nya adalah comparison atau menunjukkan sebuah strategi alternatif uji komparasi dengan sesuatu yang kita uji. Jadi bisa kita bandingkan, ya. Yang keempat yaitu outcome yang menjadi perhatian berupa suatu kejadian atau sesuatu yang tidak lagi terjadi. Ya, hasil yang ingin kita dapatkan. Nah, contoh PICO, ya. Ini ada Tuan A datang pada dokter spesialis bedah untuk mendiskusi tindakan vasektomi, ya. Teman-teman semua tahu vasektomi, ya. Dia mendengar bahwa vasektomi dapat meningkatkan kemungkinan kanker testikuler, ya, di kemudian hari. Anda tahu risikonya kecil sekali, tapi ingin memberikan jawaban yang sangat tepat. Ya.
Nah, untuk problem ini siapa? Untuk populasinya ini siapa ya? Itu adalah pasien F1A. Nah, itu laki-laki dewasa tadi. Kan tidak mungkin laki-laki yang anak-anak yang melakukan vasektomi ya. Yang intervensinya yaitu ada melakukan vasektomi. Nah, komparasinya ini ada pernyataan bahwa dia mendengar bahwa vasektomi dapat meningkatkan kemungkinan kanker testikuler ya. Anda tahu risikonya kecil, tetapi ingin memberikan jawaban yang banyak tepat. Nah, di sini bisa juga dia tanpa harus vasektomi. Nah, itu tadi. Nah, outcome-nya itu adalah kanker testikuler. Ya, itu hasil yang ingin dia hilangkan ya, karena dia tahu bahwa vasektomi itu dapat meningkatkan kemungkinan terkenanya kanker testikuler di kemudian hari. Nah, jadi outcome yang ingin dia hilangkan itu adalah kanker testikuler. Nah, pertanyaannya, bagi seorang laki-laki, apakah vasektomi dibandingkan dengan yang tidak vasektomi meningkatkan resiko kanker testikuler di kemudian hari? Nah, untuk pertanyaan seperti ini, dari mana bisa kita jawab? Nah, itu kita jawab berdasarkan penelitian yang sudah ada. Dari mana kita lihat? Dari jurnal-jurnal yang ada di website baik nasional maupun internasional. Nah, langkah kedua, ya ini langkah kedua harusnya ya, mohon maaf. Nah, langkah kedua yaitu penelusuran informasi ilmiah untuk mencari evidence. Ya, sekarang itu kita sudah nggak menggunakan textbook lagi ya, sudah berdasarkan database digital ya. Itu bisa dilihat dari Cochrane ya, itu adalah perpustakaan medis di website ya. Bisa juga dilihat dari IBMR atau Medicine Review ya, Evidence Based Medicine Review. Nah, itu biasanya dokter ya, tapi kita bisa baca. Selanjutnya ketiga adalah evidence-based medicine, yang keempat evidence-based nursing, ya, yang kelima Medline dan lain-lain banyak. Nanti di akhir saya akan tahu buat apa saja web yang bisa kita lihat penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, ini bentuk tampilan webnya ya. Ini ada PubMed, nah ini ada Handwire ya. Ini ada The New England Journal of Medicine. Nah, ini dia yang The Cochrane Library. Jadi ini perpustakaan internasional yang di dalamnya ada terkait medis ya. Nah, langkah ketiga yaitu penelaah terhadap bukti ilmiah. Nah, kita telaah kembali diagnosisnya, terapinya, prognosisnya, ancaman haknya, itu kita telaah kembali. Nah, kira-kira seberapa berhasilkah penelitiannya itu, seberapakah penting penelitiannya ya, valid atau tidak. Nah, dan bisa atau tidak populasi yang ada di jurnal tersebut, ada di penelitian tersebut kita buat di populasi kita ya. Populasi kita siapa? Pasien kita sendiri gitu. Itu yang harus kita telaah kembali. Nah, yang keempat ada penerapan hasil penelaah ke dalam praktik. Kita terapkan ya, kita terapkan pastinya yang diinginkan bahwa pemulihan pasien ya, pemulihan pasien lebih baik, lebih cepat, dan pasien juga segera pulang ke rumahnya. Yang kelima yaitu evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitasnya. Ya, nah kita evaluasi apa ada atau tidak keterkaitan antara yang kita lakukan, intervensi, implementasi yang kita lakukan dengan harapan kita ya, apakah dia bisa menyelesaikan masalah penyakit tersebut atau masalah pasien tersebut ya, kasus pasien tersebut. Nah, itu kita evaluasi kira-kira efektif nggak ketika kita berikan perlakuan itu ya. Nah, di sini bisa teman-teman semua melihat jurnal-jurnal ya di internasional. Itu ada Advanced in Nursing Science, Annual Review of Nursing ya, Research ya, Applied Nursing Research, Biological Research of Nursing, Canadian Journal of Nursing Research, Clinical Nursing Research, Evidence-Based Nursing, Journal of Nursing Measurement, Journal of Nursing Scholarship. Nah, ini bentuk-bentuk web ya, atau teman-teman bisa ketik langsung
nanti akan keluar dari masing-masing web tersebut untuk melihat penelitian-penelitian yang sudah terpublish. Artinya kalau sudah terpublish itu sudah valid ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini ya. Teman-teman bisa lihat nanti videonya, bisa diulang penjelasan saya, dan nanti kita akan berdiskusi di classroom ya. Dan teman-teman bisa bertanya di classroom, nanti akan kita jawab satu persatu. Nah, untuk itu mungkin sampai di sini pertemuan kita. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.